Jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. John Fitzgerald Kennedy. Kata itu tersengiang-ngiang di telingaku. Apa yang telah aku berikan kepada negara ini? Terkadang aku berpikir dari mana semua fasilitas yang aku rasakan saat ini berasal. Apakah pemerintah hanya memberikannya cuma-cuma, atau ini memang hakku sebagai warga negara? Lantas, jika ini memang hakku, tentu ada kewajiban yang harus aku penuhi. Pertanyaan selanjutnya ialah apa kewajiban sebagai warga negara dan apa aku sudah melaksanakannya. Belum aja lu, udah lama? Sudah lumayan sih, Fit. Sorry ya, tadi sebenarnya gue nggak boleh pergi sama orang tua gue. Jadi gimana proyeknya sama Bu Ana? Sudah, tapi masih belum dibalas sama Bu Ana. Padahal kan ujiannya tinggal 3 hari lagi. Wah, enggak apa-apa lah. Yuk, beli minum dulu daripada stres. Oke. Mana sih hari ini? Vi, coba lihat. Ini loh ada pajaknya. Gak apa-apa lah, cuma 10%. Ya, walaupun gitu kan nanti akhir-akhirnya juga dikorupsi. Itu sih oknumnya. Hukumnya sudah benar, cuman oknumnya aja yang kurang ajar. Emang buat apa bayar pajak? Gak ada manfaat itu. Aduh, setiap pelajaran ekonomi kamu kemana sih? Sini aku jelasin. Jadi, seperti yang kita tahu, salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional, seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Namun, dari mana sih negara memperoleh pemasukan untuk membiayai sekian pengeluaran tersebut? Nah, salah satu penyumbang terbesar pemasukan negara adalah pajak. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pada APBN tahun 2017 misalnya, kontribusi pajak terhadap pemasukan dan belanja negara mencapai 83% atau setara dengan 1.283,6 triliun. Perlu diketahui nih, dengan membayar pajak, kita dan juga masyarakat akan mendapat manfaatnya loh, seperti fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, adanya subsidi pangan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, dana pemilu, lalu yang terakhir ada pengembangan alat transportasi, massa, dan lain-lainnya. Selain itu manfaat untuk negara juga ada loh. Yang pertama, membiayai pengeluaran untuk produk produktif barang ekspor. Membiayai pengeluaran reproduktif. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating atau tidak reproduktif. Contohnya, pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Contohnya, pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang. Oh gitu ya, Vi. Makasih ya, Vi. Sama-sama kawan. Kayaknya aku harus balik deh. Kamu tahu sendiri kan orang tua kayak apa? Oh, oke, hati-hati ya.
Di saat perjalanan pulang, Fulvian bertemu dengan seorang sales yang ingin menawarkan produknya. Lalu, bagaimana respon Fulvian terhadap sales tersebut? Mari kita simak cerita selanjutnya. Permisi Kak, maaf mengganggu ya. Jadi di sini saya ingin mempromosikan produk kami. Kami pada bulan ini memiliki banyak diskon. Jika Anda tertarik, bisa hubungi nomor yang tertera di bagian sini. Wah, makasih ya Mbak. Ya. Kebetulan saya habis ini ulang tahun. Jadi saya dapatnya buat traktir teman-teman saya. Wah, kebetulan kami juga ada promo nih untuk yang berulang tahun. Jadi Anda mendapatkan diskon 50% untuk jenis semua minuman. Gitu. Potongannya sebagai itu nggak rugi ya? Enggak, karena ini bagian dari merayakan anniversary dari toko kami. Contoh dari minuman kami. Silakan dibawa ya. Makasih ya Mbak, nanti saya kabarin ya. Terima kasih. Setelah berbincang-bincang dengan sales tersebut, Fulvian langsung bergegas untuk pergi ke rumahnya. Karena kalau tidak, ia akan dimarahi lagi oleh orang tuanya. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila apa? Nanti kalau jadi sesuatu gimana? Jangan-jangan kamu mau bunuh diri ya? Mending sekarang kita turun aja yuk. Jangan di sini. Bella pun mengajak Fulvian untuk turun ke bawah dan mengobrol. Aku udah nggak tahan lagi sama semua ini. Apa jangan-jangan kamu mau melakukan hal gila ya gara-gara orang tuamu? Iya, aku udah nggak tahan lagi. Aku ingin kebebasan. Mereka tidak membiarkan aku melakukan hal yang aku sukai. Pasti harus sesuai aturannya. Aku muak. Meskipun begitu, tahu kan kalau bunuh diri itu dilarang oleh agama kita? Jangan sekali-sekali deh melakukannya. Manusia hidup karena diciptakan dan dikasihi Allah. Karena itu, biarpun sifatnya manusiawi dan bukan ilahi, hidup itu suci. Gereja Katolik tidak merestui adanya bunuh diri. Kita hanya pengurus, bukan pemilik kehidupan. Dan Allah mempercayakan itu kepada kita. Kita tidak mempunyai kuasa apapun atasnya. Begitu juga dengan eutanasia. Pendapat Gereja Katolik mengenai eutanasia sangat jelas bahwa tidak seorang pun diperkenankan meminta perbuatan pembunuhan, entah untuk dirinya sendiri, entah untuk orang lain yang dipercayakan kepadanya. Secara khusus, ensiklik ini membahas eutanasia pada artikel nomor 64-67 yang mengatakan bahwa eutanasia merupakan pelanggaran berat terhadap hukum Allah. Karena itu, berarti pembunuhan manusia yang disengaja dan dari sudut moral tidak dapat diterima. Makasih banyak ya. Karena kamu, aku tidak jadi melakukan hal seperti itu tadi. Tapi aku mau tanya satu hal. Apakah orang-orang yang ingin bunuh diri memiliki alasan yang sama denganku? Tidak semua sama. Ada yang mau bunuh diri karena mengalami depresi, tekanan batin, perasaan tertekan seperti kamu yang kamu alami, frustasi dan dapat disebabkan putus cinta. Oh begitu. Berarti yang merasakan hal seperti ini bukan hanya aku. Kalau orang yang ingin melakukan eutanasia itu kenapa ya? Kalau eutanasia itu dilakukan untuk membebaskan seseorang dari penderitaan yang amat berat. Masalah ini menimbulkan masalah moral seperti bunuh diri. Namun, eutanasia melibatkan orang lain, baik melibatkan penghilangan nyawa maupun penyedia saran kematian. Begitu. Oh begitu. Wawasanmu luas ya. Tahu apa itu bunuh diri sampai eutanasia. Terima kasih banyak ya sekali lagi untuk kejadian di atas. Oh iya, bulan Juni ini aku ulang tahun. Aku mau traktir teman-temanku. Datang ya sebagai tanda terima kasih.
Iya makasih undangannya. Aku pasti datang kok. BTW, Bu Ana sudah ngomong untuk proyeknya belum? Soalnya kan 2 hari lagi tenggatnya. Sudah, tadi pagi ibunya telepon, terus dia beritahu aku. Oh gitu, syukur deh. Aku pergi sekarang ya. Jangan coba-coba bunuh diri lagi loh ya. Bye-bye. Halo Mbak, jadi di sini saya mau tanya-tanya nih. Em, Bapak tahu nggak sih pajak itu penting apa tidak? Menurut saya Kenapa tuh Pak? karena kita pajak itu juga untuk pembangunan jalan, penerangan,